Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika bab pengurangan pecahan. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita melaksanakan disiplin diri, yaitu melaksanakan pembiasaan pagi. Anak-anak, pada bab pengurangan pecahan, kita akan belajar 4 materi, yaitu pengurangan pecahan biasa, pengurangan pecahan campuran, pengurangan pecahan desimal, dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan satu persatu. Disimak dengan baik ya. Pecahan dengan penyebut sama. Kurangkan pembilang pecahan. Penyebutnya tetap. Jadi penyebut tidak ikut dikurangkan. Pecahan dengan penyebut berbeda. Ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Jika penyebutnya sudah sama dan sudah disesuaikan pembilangnya, baru bisa mengurangkan pembilang pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini Bu Guru sudah memiliki 2 contoh soal. Mari kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, 9/15 dikurang 2/15. Di sini karena penyebutnya sudah sama, yaitu 15, jadi kita langsung mengurangkan penyebutnya. 9 dikurang 2/15 sama dengan 9 kurang 2 sama dengan 7/15. Jadi, jawaban dari 9/15 dikurang 2/15 sama dengan 7/15. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 5/6 dikurang 2/4. Di sini karena penyebutnya berbeda, kita tidak bisa langsung menguranginya. Maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 6 dan 4. Di sini Bu Guru sudah tulis KPK dari 6 dan 4. KPK dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Sedangkan KPK dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kita lihat di sini ada angka yang sama, yaitu angka 12. Maka KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Kemudian kita lanjut ke soal. Kita bisa lihat di sini pada di KPK 6 itu kita bisa mendapatkan jawaban 12. Maka di sini kita gunakan kali. 6 kali berapa hasilnya 12? Yaitu dikali 2. 1, 2. Berarti 6 dikali 2. Begitu juga sama dengan pembilangnya. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Di sini juga sama pada KPK 4, yaitu 4 dikali 3. 1, 2, 3. Berarti penyebutnya dikali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. Maka 5 kali 2 sama dengan 10/12 dikurang 6/12 sama dengan 10/12 dikurang 6/12 sama dengan 4/12. Jadi jawaban dari 5/6 dikurang 2/4 sama dengan 4/12. Kemudian kita sederhanakan jawabannya dengan membagi nilai bilangan 4/12. Caranya yaitu dibagi dengan angka terkecil, dimulai dari angka 1. Bilangan yang dibagi dengan angka 1, hasilnya akan tetap sama. Angka selanjutnya adalah angka 2. Maka kita bagi dengan angka 2. Kita membaginya satu persatu. 4 dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2, sedangkan 12 dibagi 2 hasilnya 6, yaitu hasilnya 2/6. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Iya, masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi dengan angka 2. Jadi
2 dibagi 2, 6 dibagi 2, sama dengan 2 dibagi 2 hasilnya 1 per 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi jawabannya adalah 1 per 3. Maka hasil dari 5 per 6 dikurang 2 per 4 sama dengan 1 per 3. Pengurangan pecahan campuran. Ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Lalu, sesuaikan pembilangnya. Sederhanakan pecahan, ubahlah kembali menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah soal campuran. 3, 4 per 5 dikurang 2, 1 per 2. Caranya kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 dikali 3 hasilnya 15, 15 ditambah 4 hasilnya 19. Jadi 19 per 5 dikurang 2 dikali 2 hasilnya 4 ditambah 1 hasilnya 5 per 2. Jadi 19 per 5 dikurang 5 per 2. Caranya sama seperti pecahan biasa, yaitu menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25. Sedangkan KPK dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan juga seterusnya. Maka kita bisa lihat di sini ada angka yang sama, yaitu angka 10. Jadi KPK dari angka 5 dan 2 adalah 10. 5 dikali berapa hasilnya 10? 1, 2. Jadi 5 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 19 dikali 2 hasilnya 38 per 5 dikali 2 hasilnya 10. Dikurang 2 dikali berapa hasilnya 10? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 dikali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25 per 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi 36 dikurang 25 hasilnya 13 per 10. Kemudian hasilnya ini kita ubah ke pecahan campuran dengan cara pembagian kurung. 13 dibagi 10 hasilnya 1, 1 dikali 10 hasilnya 10. 13 dikurang 10 hasilnya 3. Jadi angka 1 kita tulis di depan, angka 3 kita jadikan pembilang, per angka 10 kita jadikan penyebut. Jadi hasil dari 3, 4 per 5 dikurang 2, 1 per 2 sama dengan 1, 3 per 10. Pengurangan pecahan desimal. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. Kurangkan setiap angka seperti pada pengurangan bersusun ke bawah. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil pengurangan. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada dua buah soal. Yang pertama, 0,75 dikurang 0,52 sama dengan titik-titik. Caranya menjawab yaitu bilangan disusun dengan meluruskan tanda koma
dan angka berdasarkan nilai tempatnya. 5 dikurang 2 hasilnya 3, 7 dikurang 5 hasilnya 2. Tanda koma kita tulis 0 kurang 0 hasilnya 0. Jadi 0,75 dikurang 0,52 sama dengan 0,23. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 0,8 dikurang 0,25 sama dengan titik-titik. Nah, untuk memudahkan pengurangan pecahan desimal, sebaiknya banyak angka di belakang koma kita samakan dengan cara menambahkan angka 0 sebanyak yang diperlukan. Maka 0,8 kita tulis 0,80 dikurang 0,25. 0 dikurang 5 tidak bisa, jadi kita pinjamkan di sini angka 8, karena dipinjam 1 kita coret sisanya 7. Karena tadi angka 0 ini sudah dipinjam 1, maka hasilnya 10. 10 dikurang 5 hasilnya 5. Kemudian 7 dikurang 2 hasilnya 5. Tanda koma kita tulis 0 kurang 0 hasilnya 0. Maka 0,8 dikurang 0,25 sama dengan 0,55. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Mengurangkan pecahan dengan bentuk berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Ingatlah kembali cara mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah soal, yaitu 0,75 dikurang 50%. Cara penyelesaiannya ada dua, yaitu cara pertama dengan menyamakan pecahan menjadi bentuk desimal. Jadi 50% kita ubah ke pecahan biasa, jadinya 50/100. Cara agar pecahan biasa ini berubah menjadi pecahan desimal yaitu dengan pembagian kurung. 50 dibagi 100. 50 dibagi 100 tidak bisa, hasilnya 0. 0 dikali 100 hasilnya 0. Kita sejajarkan pada nilai tempatnya. 50 dikurang 0 hasilnya 50. Kemudian kita tambahkan angka 0. Karena kita tambahkan angka 0, kita tambahkan juga tanda koma di belakang angka 0. Jadinya 500 dibagi 100 hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 100 hasilnya 500. Jadi 500 dikurang 500 hasilnya 0. 50/100 sama dengan 0,5. Jadi 0,75 dikurang 0,5. Untuk memudahkan pengurangan pecahan desimal, kita tambahkan angka 0 sebanyak yang diperlukan. Kita tulis angka 0 kurang 5 dikurang 0 sama dengan 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kita tulis tanda koma. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi jawaban dari 0,75 dikurang 50% adalah 0,25. Cara kedua yaitu samakan pecahan menjadi bentuk persen. Di sini 0,75 kita jadikan persen, yaitu
75 per 100 sama dengan 75%. Jadi 0,75 kurang 50% sama dengan 75% dikurang 50% sama dengan 25%. Silakan kerjakan latihan 2 di buku tugas kalian, tulis soal beserta jawabannya. Jangan lupa tuliskan identitas kalian di pojok kanan atas. Sekian pemaparan materi kali ini. Apabila ada materi yang belum dimengerti, bisa kalian tanyakan kepada ibu guru. Jangan lupa gunakan bahasa yang baik dan sopan ya saat mengirimkan pesan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.